Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Rahmawati dengan NIM 400142104, Prodi Pendidikan IPA angkatan 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara, yaitu tentang pengobatan tradisional sawanan. Nanti video ini akan menjadi rekonstruksi, yaitu mengubah pengetahuan asli masyarakat menjadi pengetahuan sains ilmiah. Baik, sekarang saya sudah berada di rumah Ibu Karyati. Nah, kita akan mewawancarai narasumber. Sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Monggo Ibu Karyati untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ibu Karyati. Saya sebagai ibu rumah tangga, juga petani dan juga pengasuh anak kecil. Baik, untuk usianya berapa, Bu? Usianya 41. 41. Untuk pendidikan? Pendidikan ya cuma tamat SD. Nah, baik, sesuai yang sudah saya katakan di awal tadi ya, bahwa kita akan mewawancarai tentang pengobatan tradisional penyakit sawanan. Nah, sebelum itu tadi Bu Karyati menyebutkan mengasuh anak kecil begitu nggih. Nah, berarti Ibu Karyati paham tentang sawanan. Nah, menurut Bu Karyati sawanan itu apa ya, Bu? Sawanan itu bisa dikatakan badannya panas. Bila anak kecil menangis terus, badannya panas, nggak sembuh-sembuh, terus suaranya hampir hilang, itu yang dinamakan sawanan. Oh, seperti itu. Terus untuk penyebabnya, nah, kira-kira disebabkan oleh apa ya, Bu? Ya, bisa juga karena cuaca. Kalau pergi nggak ya kadang siang, kadang surup, itulah yang menyebabkan anak kecil gampang terkena sawan. Biasanya kalau ada orang meninggal juga itu ya? Iya, biasanya ada orang meninggal itu juga bisa. Ada pengantin juga bisa menyebabkan sawanan anak kecil. Nah, oke. Untuk mengetahui penyakit sawanan dan cara pengobatannya itu, pertama kali pengalaman Ibu Karyati itu dari mana bisa mengetahui hal tersebut? Pengalaman saya dulu itu dari dukun Bezi. Waktu saya punya anak, saya pijitkan ke dukun itu. Lalu saya diberitahu kalau anak ini kena sawan. Terus dikasih tahu cara mengobati. Saya praktekkan sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dari saat itu kemudian Ibu praktekkan kembali dan sampai sekarang masih berjalan manfaatnya gitu. Ya, masih berjalan manfaatnya. Baik teman-teman, sekarang saya bersama Ibu Karyati sudah membawa daun-daun yang untuk pengobatan sawanan. Nah, mungkin dari Ibu Karyati bisa menyebutkan daunnya apa saja? Ya, ini untuk sawanan bisa disebutkan ya, dringu, bengklek, sangketan, sama bawang putih. Ini bisa untuk mengobati sawanan. Ya, jadi untuk daunnya ya tadi sudah disebutkan ada dringu, kemudian ada bengklek. Nah, ini bengklek. Kemudian ada sangketan seperti ini. Terus ada bawang putih. Nah, dari Bu Karyati mungkin cara pengobatannya itu bagaimana, bisa dijelaskan secara rinci gitu ya, Bu? Milih daunnya dulu, mula-mula daunnya dikumpulkan, lalu ditumbuk. Setelah ditumbuk, ditaruh daun pisang, dikasih air, dibalurkan ke anak kecil tadi. Nah, itu bisa menyembuhkan sawanan. Oh ya, dibalurkan itu ke seluruh badan atau di area-area tertentu saja? Ya, area-area tertentu saja. Seperti di mana saja? Seperti di embun-embunan, leher, terus dada, tangan sama kaki, yaitu. Nah, kemudian Bu, sebelum dibalurkan ke tubuh area-area tubuh tadi, nah itu ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan atau diucapkan gitu? Ya, mengucapkan bismillah supaya makhluk halusnya hilang, terus membaca sholawat 3 kali. Itu kan penyebab
sawanan kalau dibacakan itu supaya makhluk halusnya bisa hilang. Oh, jadi teman-teman ya, sebelum membalurkan ke bagian-bagian tubuh, nah jadi karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena sawanan disebabkan karena makhluk halus gitu ya, menurut kepercayaan masyarakat. Nah jadi kita juga perlu membaca seperti sholawat, kemudian mengucap bismillah supaya kita meminta pertolongan kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan supaya makhluk halus tersebut bisa diusir melalui daun-daun ini. Kita akan melakukan praktek. Mungkin Bu Karyati nanti bisa mempraktekkan begitu ya untuk caranya, mulai dari awal sampai akhir. Nah baik teman-teman, kita akan melihat caranya Bu Karyati dalam meracik obat tradisional ini. Silakan Bu, bisa dimulai. Jeda ya, jeda. Setelah halus ditaruh di daun pisang, lalu diberi sedikit air. Nah teman-teman, ini untuk obat tradisionalnya atau orang biasanya menyebut bobok gitu ya, itu sudah jadi. Nah nanti tinggal membalurkan ke area-area tertentu tadi yang sudah disebutkan, yaitu di kepala, leher, kemudian di tangan, dan di kaki, di dada, seperti itu. Dan jangan lupa membaca bismillah serta sholawat. Nah oke teman-teman, tadi untuk pengobatan tradisional sawanan yang untuk mengobati panas sudah selesai dilakukan ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian 2. Nah saya dengar ya Bu ya, dari orang-orang itu kalau ciri-ciri sawanan selain panas, nah itu juga biasanya kerap sekali mengalami perut kembung dan susah buang angin. Nah itu biasanya juga memakai daun. Nah itu daun apa yang bisa digunakan Bu? Ya, anak kecil bila setelah sawanannya sembuh, bisa juga perutnya kembung dan susah buang angin, itu dikasih daun sembuan, kalau di Jawa namanya, bisa juga dinamakan daun jembret. Nah teman-teman, tadi ternyata sudah disebutkan bahwa daun yang bisa mengobati perut kembung itu adalah daun sembuan. Kalau orang menyebutnya di sini daun sembukan atau daun jembret. Nah daun, mungkin cara pemakaiannya itu seperti apa Bu? Ya ini cuma dikasih minyak kayu putih, lalu ditaruh di perut, di bawah apa ini namanya puser, kiri sama kanan, yaitu sudah bisa menghilangkan kembung. Oh, nanti lama-lama bisa buang angin sendiri? Ya, nanti lama-lama bisa buang angin. Nah seperti itu teman-teman caranya ya, jadi tinggal ditambahkan saja, dan biasanya dikasih minyak angin ya, minyak kayu putih. Nah jadi bisa nanti kembungnya hilang karena bisa buang angin. Nah baik teman-teman, kita sudah selesai melakukan wawancara terkait pengobatan tradisional sawanan. Nah yang pertama tadi mengenai pengobatan panas, dan juga yang kedua mengenai pengobatan perut kembung. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Karyati ya, saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Nah tahukah teman-teman, kalau yang dikatakan narasumber kita tadi itu mengandung fakta ilmiah. Nah sekarang kita akan melakukan rekonstruksi, yaitu mengubah pengetahuan asli masyarakat menjadi pengetahuan sains secara ilmiah. Kita simak video selanjutnya.